budaya judgmental. That's me. Okay, That's my culture. That's us. Balik lagi di Podcast. Judul apa sih? Judul apa ya? Gak tahu deh. Oke. Apa aja dah? Oke dah. Kalau gitu kali ini seperti yang kita udah omong sebelumnya. Jadi itu tuh sempat ngebahas tentang budaya judgmental. Tuh. Iya sih? Tapi jujur ya, dulu tuh gue sering banget judge Yes, you are. We know that. Masih sampai detik ini. Sampai kemarin belum lama juga di-judge kita sama dia. Betul. Kalau nggak? Nah itu dia, kita mau ngebahas kenapa Iya. sih budaya judgmental tuh lekat banget sama budaya kita ya nggak Iya, sih? betul. Lebih ke Asia juga nggak sih? Betul. Kenapa dampak buruknya apa? Terus kayak sebenarnya apa sih tuh judgmental tuh apa? Apa yang mendorong mereka? dan untuk apa yang di dirasakan judgmental? ketika orang judgmental. Dan apa-apaan sih nih? Pernah ngomong semua kita jadi bingung gitu. Iya. Jadi kayak mau bahas Iya. kita tentang itu ya. Oke. Judgmental. Tapi sebelumnya kita perlu tahu nih sebenarnya judgmental itu sendiri apa sih? Menurut lo apa Judgmental. aja? Judge itu artinya kan kayak bahasa Inggrisnya judge lo itu Hakim nggak tuh? menghakimi. Mental tuh apa mental? Mental Anda. Iya. Mental ini bahasa bagaimana? Mental. mental goblok. Jadi mental suka ngejudge gitu istilahnya. Jadi kalau menurut gue judgmental itu adalah suatu habit which is lo kadang suka nggak sadar kalau lo tuh ngelakuin itu gitu. Lo nggak akan sadar ketika lo tahu dampaknya di orang itu tuh seperti apa. Betul. Karena I've been through that a lot. Gitu. Dari pengalaman kalau dijudge dulu. Betul. Lo juga masih ngejudge gue sampai sekarang gitu. Gua. Sampai detik ini cara duduk lo gua judge. So sweet ya. So sweet ya. Iya. So sweet. Tapi makna judgmental buat lo apa dari perspektif lo seperti apa? Judgmental tuh kayak Gak usah dibahas lagi judge itu apa? Gue tuh kayak gak, judgmental tuh tuh kayak mirip ini gak sih, lo kayak lebih Sifat. ngatain ya, enggak ya? Enggak, lebih Iya, kayak judgmental ya? ngatain. Iya, ngatain orang. Iya. Seru sih Enggak. sebetulnya kayak Sebenarnya gitu. bukannya nggak harus negatif selalu sih. nama menurut dia gua. bukan yang tengku judgmental saya Dina. Ini jadi nama tengah dia saking melekatnya Iya, benar. Nah tapi ingat, jujur sorry, gue dulu tuh sering banget tuh kayak ngata-ngatain orang. Tanpa Dulu lu tuh sadarin. Iya, tanpa lu sadarin. Gue sering banget tuh kayak temen gue yang aneh nih, sering gue kata-katain dulu Iya, sih kayak Dia menurut menurut geng nih kata-katain tuh orang kita dulu. itu biasa gak sih? Iya. Karena itu udah Karena menjadi mungkin lelucon awalnya niatnya kan. Iya, sampai betul. dulu Gurawan. tau aja temen SMA gue. Saking jadi gue ada kan kayak grup nih kayak anak geng cowok-cowok di kelas SMA gue dulu. Ada satu orang sampai dikeluarin dari Geng-geng sekolah. fuckboy ya. Geng-geng dikeluarin di fuckboy. sekolah. Jadi dia tuh sampai kabur sekolah, keluar dari sekolah gara-gara dia dijudge. Jadi Dikatain sama teman-teman gue, gue sama teman-teman nih kayak lo gila. Iya. Akhirnya gue dipanggil sama BP. lu baru tahu dampak yang terjadi Iya, apa itu yang juga di pas orang gue itu. udah Gimana? ngerasain, gue udah mulai kuliah, udah mulai gede kali, udah mulai ngerti nih, oh gitu dulu parah loh orang. Iya. Lu gue agak berdosa sih dulu kayak, tapi teman gue tuh dia keluar dari sekolah. Lu nggak sadarin itu ternyata itu dampaknya buat orang yang dijudge atau dibully. Bener. Itu termasuk bully nggak sih? Iya. Mirip sih menurut dia. Ya, cuma menurut gua agak terms judgmental ini harus dipahami benar-benar sih, karena gini, judgmental itu kan lebih kayak sifat kita untuk kita menilai sesuatu berdasarkan perspektif kita. Betul. Nah, kadang yang salah diartikan adalah pola pandang kita dalam mengartikan sesuatu itu kita mentranslate asumsi atau pikiran kita itu berdasarkan asumsi kita. Betul. Apa yang kita udah pelajarin atau background kita atau apa yang Betul. selama ditanamkan sama kita. Betul. Istilahnya seperti itu. Jadi nggak objektif terkadang, Betul, jadi lebih betul. subjektif atau mungkin dasarnya lebih karena ada hal-hal yang mungkin sifatnya itu nilai-nilai yang biasa melekat di diri lo. Ini berat banget ya pembahasannya. Iya. Ini kayak lagi sama dosen cuy. Bener. Kayak sama mata kuliah namanya. Bimbingan konseling, bimbingan konseling jadinya. Betul. Guru BK, guru BK. Tapi bener sih, mas gua ini adalah suatu topik yang menurut gua Iya. patut banget orang untuk tahu dan tahu dampak yang dikasih ke orang. Karena kadang kita nilai orang berbeda aja kita judge. Bener. Ada apa beda dikit kita judge. Bener. Suatu style baru kita judge. Betul. Kayak gitu loh, mas gua kalau misalnya kita bisa punya perspektif baru, yang mana sebenarnya itu nggak salah gitu. Itu berbeda aja. Tapi kalau misalnya ada hal yang salah, Perbedaan itu wajar gitu kan. bahkan kalau misalnya ada suatu hal yang salah di dia, it's fine menurut gue. Betul. Itu adalah Aman ya. balik lagi ke Walaupun dirinya kita dia. prosesnya lama menerima Adit, Itu karena dia. perbedaannya terlalu drastis. Bener. Kita Betul. awal-awal juga kayak struggle banget. Struggle banget. Terima dia di lingkungan kita. Kenapa Iya. dia orang kayak begini? Pusing, Betul. nyusahin kayak gitu. Cuma kita menerima akhirnya. Betul. Kita nggak judge lagi. Betul. Tapi yang gue concern sih sebenarnya karena banyak banget
di luar sana orang yang kena dampak, tau gak sih? Banyak ya? Dampak judgmental itu besar dan kebanyakan orang-orang tuh bakal punya jangka panjang ya dampaknya ya. Dia itu bakal insecure sama diri sendiri. Tidak percaya diri lah Tidak ya. percaya diri dan menutup diri. Kecuali orang seperti dia yang bodoh amat lagi, balik lagi ke orang seperti dia contohnya. Tapi beda karakter nggak sih yang bisa Beda terima kayak gitu? karakter. Dididik sama apa namanya? Didikan yang menurut gua nggak open minded dan ketika lo dijudge, bye. Dunia lo tuh hancur. Lo akan terus menerus memikirkan itu gitu kan. Ya mungkin di spoil dulunya atau mungkin dia selalu di dalam comfort zone-nya dia ketika dia dapat apa namanya misalnya diancam atau kayak seakan-akan suatu hal yang menerpa dia itu banyak banget negatifnya, dia nggak kuat. Makanya kita mengantisipasi gimana orang di luar sana gimana biar nggak kena budaya judgmental ini. Betul. Dan kalau dari kalian pribadi nih ya, apa yang menurut kalian bener-bener dirasain lo sama lo juga aja dampak daripada kena judge? Mungkin coba lo melihat diri lo yang sekarang ya, tapi apa yang udah lo laluin selama ini dengan apa yang lo terima nih, lo terima banyak judgement dari orang-orang. Apa yang selama ini lo lakuin, lo dampak yang lo rasain langsung ke diri lo sendiri? Gue ya, kalau gue pribadi tuh pastinya kalau mungkin hal kecil ya, misalnya cuma nanya misalnya ya, kok ngerokok sih? Misalnya hal-hal sepele seperti itu menurut gue sepele ya, karena menurut gue itu privasi gue, itu hal yang gue lakuin dan nggak merugikan orang lain gitu. Betul. Misalnya ya. Tapi dengan cara seperti itu gue jadi merasa nggak enak mau ngerokok. Merugikan orang lain sih ya mungkin ya, pasif. Tapi ya, lebih kayak kalau di lingkungan itu, tapi menurut gue lebih ke apa namanya, itu membuat gue jadi kayak bukan takut ya, lebih ke trauma. Karena gue ngelakuin sesuatu gue jadi anjir, gue dijudge kayak, kebiasaan ruang gerak lu jadinya ngerasa bakal terbatas. Jadi terbatas banget. Nah masalahnya, gue mikir nih, apa sih yang bikin gue ini harus harus nerima opini orang lain? Emang di budaya gue, keluarga gue sangat benar-benar menjunjung tinggi pendapat orang lain dan apa yang orang lain katakan itu buat saran buat kita. Benar. Cuman setelah gue punya pekerjaan yang sangat luar biasa ini, yang benar-benar tiap hari alhamdulillah tiap hari ada banyak komentar positif, pasti lebih banyak positif, gue bersyukur, tapi negatif juga selalu ada. Tapi somehow emang ada beberapa komentar negatif yang bikin gue jadi membenarkan diri gue. Gitu. Tapi ada beberapa hal yang nggak penting banget tapi dikomentarin. Itu dia tuh yang bikin gue kayak. Tapi itu lucu tau gitu aja yang nggak penting. Lucu. Ada lucu, cuman lu kalau lagi nyebelin deh. Mood lu jelek ya, mood lu jelek itu ngerusak hari lo aja. Iya. Itu ngerusak. Sama halnya kayak, Wah kenapa lo nggak kayak saudara lo aja sih? Gue bukan saudara, gue bukan dia. Ya lu pikir gue nggak mau jadi terkenal kayak dia? Ih, gue terkenal kayak dia. Padahal foto udah sampai jongkok. Iya, udah like. Iya, udah kayak jas gue udah kayak kancingnya udah dibuat kayak dirobek-robekin, udah dipicing-picing di sini-sini sih. Tapi nggak bisa. Ya, emang nggak bisa. Belum jalannya itu ya. Jalannya, ini udah salah satu cara. Kalau lu Dit gimana? Lu pernah sih kena dampak judgmental? Apa yang lu rasain? Ya selain gue tukang jas dulu, tapi gue sempat ngasih kayak jas tuh nggak sih zaman-zamannya yang kayak misalnya gue tuh salahnya sih ya emang kayak kelabing lo foto nggak sih? Foto gue taruh di instastory. Aku sih kelabing aku nggak pernah. Ini olahraga malam, joget. Jogging semacam klub salsa. Iya. Zumba. Terus sama teman-teman tuh gue ngejas tuh kayak gue tuh anak nakal gitu ya. Cowok-cowok nakal. Naughty boy. Bad boy. Cuma karena gue orang yang ngerti kan gue tuh orang bodo amat kan. Lebih ke bodoh doang sih. Kayak ya udah jadi kayak nggak ada tuh amatnya ketinggalan kayaknya. Jebak banget kali ya amatnya. Kayak bodoh banget jadinya. Enggak, tapi gara-gara orang gila, gue tuh orang yang senang dijudge. Jadi semakin lo ngejudge gue kayak semakin oke lo mah buktikan. Nanti gue bakal ngebuktiin lo ngejudge gue bakal ngerti nggak? Membuktikan kalau itu salah, lo salah. Betul. Ya gue emang nikmatin hidup gue aja ngerti nggak sih kayak gue mau main. Ini sisi positifnya ya. Iya. Dia apa ya? Melihat itu sebagai dorongan. Bagusnya itu, tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Betul. Gue orang agak dablek mungkin. Lebih ke dablek. Tapi gue pengen nanya kalian masing-masing ya. Saran buat kalian kalau misalnya orang di luar sana yang nggak kayak kalian, kalau dijudge itu apa sih kiat-kiatnya harus gimana lo menghadapinya? Iya. Oke, responnya. Kalau menurut gua sih gini, kalau dari mungkin sedikit dari gua ya. Ketika lo yang sering dijudge gue yang sama kita.
Bener. Gimana? Lu Kalau sih gue tahu lo kuat banget ya. Iya, menurut gue udah lebih kayak double nggak sih? Udah bodo amat nggak sih, gitu. Sebenarnya kalau dari gue pribadi, ya pasti gue melalui banyak fase ya. Dulu mungkin gue juga kayak insecure, gue nggak tenang kalau Iya. gue dijudge, gue tidak confident gitu. Ya, dulu kan kamu keren banget. Iya, dulu kan kalau saya lari di kelas tuh enggak, lantainya nggak goyang kok. Lantainya nggak goyang kok. berhubung dulu saya pompong, ukuran saya agak sedikit bombastis, gitu kan. Sekarang Oh, udah dulu mulai- tuh. dulu bombastis fantastis very Luar biasa. Gue satu SMP kan sama dia. Dia lari dari luar lapangan ke kelas gue. Lantainya getar. Kalau nggak tahu apa mungkin ini pondasinya jelek kali ya sekolah kita. Dulu kan ini kan sekolah kita kan bangunannya kayu. Enggak anjir. Pesantren enggak dong. Enggak anjir. Back to topic. Back to topic, oke. Gue pasti melalui fase panjang di mana dulu gue juga kayak insecure, tidak percaya diri, tidak merasa kayak gue diterima di masyarakat, di lingkungan gue gitu kan. Kayak orang hina banget ya. Kayak orang hina banget, tapi pada akhirnya menurut gue juga itu adalah proses pendewasaan di mana lo harus juga eling-eling kalau kata Eling-eling. bokap gue. Oh. Lo harus eling-eling. Kayak Nana seroto, nih. namanya seroto eling-eling. Lo harus pintar-pintar memilih lingkungan lo juga. Yang Jadi, makanan eling-eling. orang aling ya. Orang kali. Iya. Jadi Lawak komedi. Lawak. Lama terus. Jadi untungnya berbagai judgmental yang mungkin dulu gue terima tentang gue nggak merasa percaya diri. Pada akhirnya sebenarnya ada beberapa yang memang itu terlontar langsung dari mulut orang-orang. Ada juga yang ternyata itu lebih ke perspektif gue, persepsi gue kayak orang-orang kayak ngeliat Persepsi gue sendiri. Iya, orang-orang tuh ngeliat gue kayak gini ya, orang-orang Betul. ngeliat gue kayak gini ya. Tapi sebenarnya itu tidak terlontar dari mulut mereka. Betul. Jadi lebih ke mindset lo Jadi sendiri. lu jadi kayak mikir ini kenyataan apa enggak ya? Benar. Dan lu stuck di situ. Benar, ini beneran emang realita apa yang orang bicarakan ke gue langsung, atau ini sebenarnya hanya gue bermain dengan pikiran gue. Benar. Asik. Gitu, gue Pikiran. bermain dengan pikiran gue. Jadi sarannya Jadi gimana? pada akhirnya saran gue dari situ kayak merasa, oh enggak, gue membuild diri gue bahwa gue akhirnya membuild mindset gue sendiri. Nah itu ada step pertama yang gue lakukan. Lu memilah-milah pemikiran itu dulu. Betul, jadi gue punya pemikiran, oke, gue let's say gue itu A, gue itu bukan B. Membuild mindset gue di mana jadinya ketika orang punya pemikiran lain, gue udah terlanjur punya persepsi, no, gue nggak kayak gitu. Gue kayak gini gitu kan. Dan mungkin proses pendewasaan diri juga ya, ketika lo memilih lingkungan yang benar, dalam artian gue nggak bilang lingkungan gue lu tuh orang-orang benar ya. Maksud gue mungkin juga orang mungkin juga ketika lingkungan lo adalah lo dikelilingi oleh orang-orang yang benar, right society, dalam artian ketika teman-teman lo ini support system lo adalah orang-orang yang benar-benar menerima lo apa adanya. Benar. Orang-orang yang benar-benar tulus, sincere, Betul. ya. Terlepas dari akhlaknya bobrok atau gimana, tapi mereka menerima lo secara sincere. Betul. Itu akan membuild diri lo juga, karakter lo juga menjadi Betul. orang yang gua menerima gua apa diri gua apa adanya. Gua Betul tidak banget. peduli persepsi Persepsi. apa atau mungkin pendapat apa, karena orang-orang sekeliling gue tahu Pasti siapa tahu. gue. Gue lebih setuju banget sih Iya. masalah itu, soalnya yang tahu kita sebenarnya orang-orang terdekat kita. Betul. Dan orang di luar sana banyak mengasumsikan diri kita sesuai asumsi Iya. dia gitu. Betul. Kayak memiliki asumsi baru sendiri. Benar. Which is menurut gue kadang itu serah mereka sih. Semakin orang ngomongin kita, menurut gue ya nggak ada benefitnya menurut gue. Betul. Gue ngambil positifnya, oh gue diomongin berarti gue something. Positive vibes only. Yes, like that. Iya. Gue mikirnya gitu, tapi gue dulu pernah banget ngerasa insecure banget karena apa ya, ada kesalahpahaman lah istilahnya dulu waktu main-main masih SMA gitu. Ada kesalahpahaman yang mana gue jadi ngerasa itu semua salah gue tidak diterima dan lain-lain. Karena sebenarnya masalah sepele. Kenapa? Masalah sepele lah istilahnya. Iya. Gue gak bisa bahas sih, cuman intinya dampaknya yang Sampai terjadi sekarang. di gue itu lumayan banyak bikin hikmah di hidup gue gitu. Gua Ada lumayan- perubahan ya? Ada perubahan dan gue belajar banyak tentang diri gue karena gue Betul. keluar dari comfort zone tuh. Betul. Gue yang anak ketujuh, gue yang selalu disayang, gue yang selalu gak Kamu pernah yakin kamu anak kandung? Lu cek Tahu berapa? gue ya? jadi kasih nih ya. Iya. Intinya gue yang selalu apa ya, selalu gak pernah nerima tekanan negatif dari luar sana. Tapi Oh. ketika gue keluar, gue menghadapi banyak masalah, Jadi lebih gue tough. kaget ya. Tapi setelah gue menghadapinya dengan banyak jalan ya, pastinya pintunya tuh lot dan susah banget. Tapi akhirnya Sorry. ada apa nih guys? Ya Allah. Mahal tuh, mahal. Ya Allah, serius-serius juga kita nih ya. Intinya, setelah perjalanan panjang akhirnya gue ngerti kalau misalnya gue nggak boleh bikin apa yang mereka lakuin ke gue. Punya Gua- impact ke diri lo. Betul, punya impact ke gue nggak mau bikin hal seperti itu gue terjadi ulang ke orang lain. Oh, jadi udah lu terima aja. Gue terima aja dan gue pengen banget orang-orang di luar sana untuk tahu betapa
besarnya impact yang orang rasain ketika lo di-judge me. Besarnya ego. Judgment. Tapi bener sih, ya itu sih menurut gue start with yourself dulu, and then choose the right society. Betul. And then be open minded. Betul. Pertama yang harus lakuin adalah Update Balas. status. bukan Balas balik. dong, Kasih. bukan Jangan. dong. Kalian harus Sudahin. tanya ke keluarga, sharing sama keluarga, dan bahkan sama sahabat kalian sendiri. Gak perlu takut, lo beda lo keren. Iya. Oh, bener lah. Lo beda lo keren. Lo nggak kayak sama dengan jutaan orang lainnya di luar sana. Betul, Menurut betul. gue itu sih yang betul. penting. Tapi nih guys. Ada tapinya? Ada tapinya. Tapi apa? Menurut gue harus bisa membedakan antara being you sama menjadi orang yang tetap punya mentaati norma yang norma dan budaya. Karena ada orang yang kayak, yaudah gue just be myself, gue Dan gak dia peduli. don't give a fuck about anything. Jadinya jatuhnya antara orang yang memang dia confident dan dia self love, kayak dia benar-benar kayak jadi diri sendiri, atau being ignorant. Benar. Oh, Itu tipis tuh ya. Itu tipis. Benar. Makanya harus hati-hati. It's okay to be yourself, lo mengekspresikan diri lo, tapi namun ada hal-hal yang ada limitnya. Sama gue nambahin tips yang kedua nih ya. Apa itu? Selain lo bisa nyaman being yourself, tapi lo nggak boleh jadi diri lo yang orang lain anggap itu yang terbaik dari diri lo. Betul. Lo ingin menjadi yang gini, misalnya gue ya, orang-orang sukanya kalau gue ngelakuin hal-hal misalnya ya, yang misalnya taat agama dan lain-lain. Betul, Menurut betul. gue agama adalah dengan diri gue sendiri. Betul, Apa yang itu gue versi lakuin, lo. versi gue, apa yang gue lakuin gue nggak perlu share ke orang. Tahu Gue nggak ya. perlu sosokan gue sholat gue ini, itu bukan gue. Gue nggak mau menjadi diri gue yang orang lain anggap ih soleh ya. Betul. Tapi sebenarnya buat diri gue itu suatu hal yang fake. Betul. Ngerti nggak sih? Betul. Jadi menurut gue menjadi diri gue yang pengen gue tampilin ke orang lain dengan the true being myself gitu. Lo Tapi nggak pengen jadi orang ngerasa pencitraan jatuhnya. Iya. Itu Betul. hati-hati karena itu juga tipis juga. Betul. Kalau gini aja nge-share Instagram sih gitu nggak sih? Iya. Serba salah sih, serba salah nggak sih lu? Serba salah. Iya. Lu mau buat baik malah jadi ntar orang bilang pencitraan gitu. Betul. Iya, relationship Iya, lo iya. dengan sang pencipta itu beda dengan relationship lo dengan manusia. Benar. Betul. Hablumillah sama hablumminannas. Habluminan. Oh itu ya itunya ya. Gue kira itu kayak sholat lebih baik daripada tidur. Oh itu asal minan naum. Iya. Betul betul. Manggilin keluarga gue, iya deh, sumpah. Oke, tapi Dit, menurut lo lingkungan yang menurut lo toxic itu seperti apa? Atau lingkungan yang menurut lo itu banyak yang toxic dan judgmental itu lingkungan yang seperti apa ciri-cirinya? Ini bisa nih. Lingkungan toxic. Hmm. Lingkungan toxic itu ngerti nggak sih lo? Gue juga bingung ya. Gue tuh jujur ya, gue tuh Karena nggak lo bisa ngebedain. toxic. Iya, gue tuh Karena nggak gini bisa. loh, karena gue kenapa nanya Adit? Iya. Adit ini orangnya sangat friendly, dia Betul. sangat orangnya ibaratnya sangat mudah untuk dekat dengan orang. 527 14 Rekening. Rekening. Betul, dia kan sangat friendly, sangat open minded juga gitu kan. Lo juga Za gitu. Makanya Iya, Pak. Gue tuh sebetulnya kalau ngomong lingkungan ya, gue tuh lebih kayak gue liat orangnya dulu sih sebetulnya. Kayak lo lihat kepribadian. Kalau emang menurut gue ini orang gue nggak bisa keep up, gue lebih kayak gue mending udah ya udah gue cuma kayak teman-teman Tapi lo biasa pernah aja. nggak ngalamin toxic Pernah. relationship ini? toxic relationship dalam konteksnya temen ya, temen Konteksnya ya. temen dulu ya. Hmm. Temen pernah nggak? So, first- Pasti ada ya. Apakah itu saya? Enggak, ada cuma mungkin gue lupa karena teman-teman gue apa ya? Enggak, karena dia pribadi yang lebih ke bukan Berkompromi maksudnya ya. bukan, dia Iya. tuh lebih ke take it easy. Iya betul orang Nggak lebih ambil pusing. Nggak ambil pusing kalau misalnya ada seperti misalnya ada sesuatu hal yang terjadi dan bikin konflik dan menurut dia itu bikin dia irritate, dia langsung back off kayak Iya, "Lo udah, jangan itu jadi lebih gue." kayak- Atau mungkin lebih kayak emang itu toxic ya? Iya. Bukan asik. Enggak, gue malah enggak tapi itu malah Dulu asik sih kok jadi toxic. Dulu asik sih tapi toxic ya ternyata. Benar. Tapi benar. menurut gue ciri-ciri toxic relationship tuh ya. kayak gimana aja. Nah, karena gue belum pernah yang gue Ngalamin tahu salah mungkin langsung. oh ini toxic kali gue nggak tahu tuh coba lu Betul. gimana. Kalau menurut gue ya toxic relationship itu dimana lo itu temenan, misalnya lo temenan, tapi somehow lo bisa ngubah personality teman lo. In a bad way. In a bad way. Ah, In a bad way. in a bad way. Habit-habit yang nggak bagus, terus Betul. juga Tapi itu lo drama, banget, tapi itu lo drama banget. banget. Itu lo banget gak sih? Apaan anjir? Gue banget sih. salah apa ya? Lah, pada akhirnya gue besar menjadi pribadi yang gini, yang Enggak tidak dong. Tapi ya mas gue, lu tuh diubah dari persepsinya, Iya. dari habit, dari kebiasaan In a bad yang way. in a bad way. Hmm. Bahkan lu bisa misalnya jadi di apa ya? dikucilkan. Bukan dikucilkan, lu tuh kayak jadi bisa minta orang somehow Hmm. karena pemikiran lu dicuci. Karena emang kotor sih otak lu.
Kayak gitu menurut gue ya. Menurut gue Iya. toxic sih itu sih. Lu pernah ngalamin gak toxic yang lo Ini yang aku alami sekarang, apalagi. Oh, tidak ada jalan keluar. Padahal dia bosnya Harus bertahan Justru kamu. aku suka toxic ini. Tapi gue gak pernah ngalamin, cuman gue langsung back off sih. Misalnya gue ngeliat, oh ini orang drama banget, dan dia dramanya berdampak banget sama nasib gue sama yang lain. Pernah tuh jadi. Entah gue mau akan perbaiki pelan-pelan, kalau nggak bisa ya gue back off. Sih, emang paling gampang tuh ya udah mending lo. Ya udah back off baik sih. Iya, Ya udah. karena lu ngapain wasting time di situ. Bener. Tapi kalau masih ada faedahnya gimana tuh orang? Kalau emang dia Mungkin kayak dia royal, dia suka bukain botol, atau mungkin suka antar jemput, ya kan? kalau saya megang prinsip saya nggak mau muka dua. Tapi kalau benefit banget boleh. Gue sih kalau yang enak ya udah ikutin aja deh kadang. Iya kan, Ikutin betul aja. lagi kan. Kalau gue kalau memang let's say Friday night, gue temenin dia. Friday night dan Saturday night, sisanya gue nggak mau bergaul sama dia. Oke. Kita sering Kamis lo blok ya. Dulu Udah blok. Kayaknya kita cukup deh ngomongin budaya judgmental ini. Budaya judgmental ini, Udah lumayan betul, banyak yang betul. menarik, udah lumayan banyak yang kalian bisa pelajari dan apa Betul. ciri-cirinya kayak Betul, gitu-gitu. betul. Dan pada akhirnya tadi dengan being judgmental itu bisa nge-lead ke toxic. Benar. Toxic relationship Betul. atau toxic circle ya. Betul Ya, banget. intinya bagi kalian yang kayak ngerasa di judgmental, menurut gue sih intinya ya udah lo sebetulnya sih cuek aja sih. Cuek aja. Tapi kalau tuh yang mentalnya kuat ya, tapi kalau yang enggak mentalnya nggak kuat, lebih baik lo ngomong sama teman-teman terdekat lo nggak sih? Betul, kalau lo emang gak kuat Iya. banget tuh bisa DM Adit. Itu lo, dia sandaran yang tepat buat lo sih. Lo bakal diajak ke Bali, lo bakal foya-foya, and you're fine. Exactly. Yes. Fine. Your life's good. Oke, kita tutup untuk podcast hari ini. Oke, So, thank see you you so di much. podcast selanjutnya ya. See you. Bye. Bye. Bye.